Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan kritik keras Adel Setiawan terhadap Deddy Mulyadi dan seorang ibu yang membela ya teman-teman kebijakan barak militer untuk mendidik anak-anak yang nakal gitu teman-teman. Bahkan di sini Adel Setiawan mencontohkan Finlandia sebagai negara maju ya teman-teman yang sangat maju nomor satu pendidikannya itu tidak menggunakan barak militer. Nah celakanya ini blunder karena seorang guru di Finlandia ini akan membuktikan ya bahwa di Finlandia pun dilakukan cara-cara yang sama ya teman-teman walaupun namanya berbeda gitu tetapi caranya mirip seperti yang dilakukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah ini blunder nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Bapak itu gimana? Anak terutama anak-anak yang nih, tawuran. Dengar Bu, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji? kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah, berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak berarti yang kan tawuran. saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Ya, pemimpin betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Kita sepakat punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya, caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Hai, salam kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab, Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah,
kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, Cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya? Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Itu ya teman-teman, akun kakak yang sudah kita lihat itu namanya Dianan JS ya di TikTok ya teman-teman bisa cek sendiri akunnya, dimana penjelasannya sangat runut, sangat gamblang ya teman-teman. Jadi sembarangan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mengerti falsafah pendidikan, menyenggol Finlandia, ternyata
sebuah kesaksian tiba-tiba datang ya teman-teman, langsung dari Finlandia, dari orang Indonesia yang mengajar di sana ya teman-teman. Jadi saya pikir ya kita harus tahu juga bahwa dalam militer itu adalah salah satu contoh tentang kepemimpinan terbaik itu, salah satu contoh terbaik itu bisa kita kutip, kita ambil tuh dari satu organisasi militer ya teman-teman. Organisasi militer itu adalah salah satu organisasi terbaik di dunia yang secara sejarah ya, serentang waktu sejarah melahirkan banyak pemimpin. Artinya ya ketika anak-anak nakal ini dimasukkan ke bara, minimal mereka dilatih kepemimpinan untuk memimpin dirinya sendiri, mau dibawa kemana dirinya. Jadi saya pikir tidak ada yang salah ya kalaupun dikritik, bolehlah dalam spirit evaluasi ya, spirit mengevaluasi, spirit perbaikan apa yang harus dilakukan dari gagasan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer ya teman-teman. Jadi daripada tidak ada terobosan berarti misalnya dari KPAI ya, dari lembaga-lembaga Komnas HAM yang selama ini tidak hadir, ya saya pikir gagasan Kang Deddy Mulyadi lebih baik dijalankan ya, daripada tidak ada terobosan berarti dari lembaga yang sudah tua di negara ini yang harusnya mengurusi isu ini ternyata tidak ada action ya kan. Terobosan dari Kang Deddy mungkin lebih layak untuk diperjuangkan ya teman-teman. Saya pikir itu tanggapan saya dan luar biasa penjelasan tadi ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.